Oke. Shalom semua, perkenalkan aku Alin dari UP FIB dan aku sebagai AKK. Kakak. Oke. Shalom semuanya, kenalin aku Melda Desmaria. Aku dari Prodi Bahasa Mandarin dari Unit Pelayanan FIB. Oke. Sorry, Alin siapa? Melda. Melda, oke. Melda yang tadi. Oke, thank you. Next. Shalom teman-teman. Shalom. Perkenalkan aku Angreni Siska, aku dari Matematika 2021, sekarang aku CPKK. Udah. Oke. Shalom. Shalom. Perkenalkan nama aku Lucia Zikovic Syanipar, aku dari D3 Statistika, UPF MIPA, sekarang melayani sebagai PKK. Oke, Lucia. Shalom semuanya. Shalom. Nama aku Jessica Ruth Margareta Simanjuntak. Aku dari Prodi Sastra Inggris UPFIB juga. Aku AKK dari kelompok kecil Harris Briel, PKK ku Kayanti. Terima kasih. Salam sama Yanti ya. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Priska Tambunan. Aku dari Sastra Inggris Tambuk 22. Aku dari UPFIB. KTB ku di sampingku, kami kelompok kecil dari Hersebrial, PKK-nya Kak Yanti, Bang. Oke, anggota Yanti juga. Shalom semuanya, nama aku Ngota Mariskoli Marbun dari Sastra Indonesia, Stambuk 2022, statusku saat ini jadi PKK baru diutus semalam. PKK ku Kak Tria. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan namaku David Siregar dari jurusan Sastra Inggris UPFIB ya, dan melayani sebagai PKK. Oke, David. Shalom semuanya. Shalom. Nama aku Taniesti Aritonang dari Perpustakaan dan Sains Informasi Stambuk 23. Abang PKK ku Bang David, kami dari kelompok Felicia Elisepa. Oke. Shalom semua. Perkenalkan nama saya Sri Ulina Aritonang, saya Stambuk 2021 dari D3 Keuangan. Abang PKK saya Bang Valen, walaupun kelompoknya udah lama, hampir mati ya Kak. Atau mungkin udah mati ya. Hampir mati atau udah mati? Kayaknya udah mati lah itu. Oke. Nanti kita menunggu kebangkitan ya. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, thank you teman-teman ya sudah bersedia untuk memperkenalkan diri. Saya yakin semua di sini PKK, belum ya, akan jadi PKK paling enggak, harapannya begitu ya. Kenapa saya minta saudara perkenalan? Karena saya ingin saudara merasa ini adalah acara kita bersama. Kalau saudara mimpin kelompok, pastikan dia diterima, pastikan dia mempunyai ruang untuk memperkenalkan diri. Itu pasti. Jadi itu penting dan saya yakin kalau Tuhan Yesus juga bersama dengan kita di dalam pemuridan, dia pasti akan mencoba mengenali satu-satu siapa yang akan dipimpinnya, begitu ya. Jadi saya juga akan perkenalan, nama saya Christian Tampu Bolon, dari namanya sangat jelas orang Kristen dan orang Batak. Sangat jelas ya, lihat aja gitu. Saya alumni pertanian, walaupun agak sedih ternyata nggak ada dari pertanian yang ikut. Saya berharap ke depan bisa. Walaupun sih ini startnya saya nggak apa-apa kalau teman-teman merasa mau mengajak nanti ini perjalanan panjang, nggak apa-apa kan ya. Next ajak siapa gitu yang akan bersama dengan kita. Oke teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang esensi pemuritan, lalu kita akan melihat aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan rohani. Nah, entah kesekian kali, entah saya hitung-hitung coba bawa topik ini, mungkin dari mahasiswa sudah dengar topik ini, dari zaman dulu pemuritan, bahkan didengung-dengungkan terus, di PMPro diingatkan, di KTB diingatkan, sampai aku berpikir apa sih sebetulnya artinya jadi murid ini gitu. Sebetulnya apa artinya jadi murid ini? Karena kita mesti mati-matian ngerjai jadi murid gitu.
Apakah jadi murid itu sama dengan aku ikut kelompok kecil, terlibat di dalam AKK? Apakah itu sudah bisa disebut sebagai murid Kristus? Tentunya murid Kristus maksudnya di sini. Apakah kalau aku sudah jadi pengurus tadi, tim atau koordinator anak-anak magang atau jadi pengurus gitu ya, apakah ini sudah menunjukkan aku jadi pengurus, jadi murid? Ini pertanyaan-pertanyaan penting saya pikir yang perlu kita pikirkan. Apakah kalau aku sangat sibuk gitu ya, ikut kegiatan-kegiatan rohani dari rapat ke rapat, dari latihan ke latihan, dari kebaktian yang satu, nampaknya nggak pernah absen gitu. Kalau di list mungkin aku orang yang termasuk paling rajin di sekret atau GMH berkeliaran begitu. Apakah itu bisa dikatakan sebagai murid? Tentu semuanya itu penting dan harus dijalani untuk menjadi murid. Tapi itu tidak bisa jadi jaminan kita disebut sebagai murid. Bahkan kita perlu hati-hati. Itu bisa jadi ancaman atau bahaya. Apakah kita menjadi murid atau tidak? Nanti saya akan lihat. Pertanyaan pribadinya sebetulnya kenapa aku menyebut diriku murid? Itu menjadi pertanyaan penting bagi kita. Saya agak tergelitik dengan satu bacaan ya. Ada satu buku judul Discipleship that Fits yang ditulis oleh Baby Harrington. Jadi di satu subbabnya itu dia menulis judulnya itu membayangkan ulang atau reimagining gitu ya, discipleship. Atau dia mengajak kita sebetulnya pemuridan itu apa? Dan dia ajukan satu pertanyaan, kira-kira ini pertanyaannya. Kalau kita lihat Yesus, lihat disebut situ ya, kalau kita benar-benar lihat Yesus, lalu kita lihat jenis kayak mana sih Tuhan Yesus itu, lalu kita lihat kualitas-kualitas hidupnya, lalu kita lihat karakter-karakter Tuhan Yesus. Dia tanya begini, yakin kita akan bisa kayak dia? Waktu saya baca ini saya merinding teman. Saya dari sekolah minggu udah kenal Tuhan Yesus. Waktu dari sekolah minggu udah tahu, makin ikut KMK makin tahu tentang karakter Tuhan Yesus, pilihan-pilihan hidupnya. Pertanyaan buat aku mikir, yakin kita bisa jadi murid? Yakin? Mau? Selain yakin, mau emang jadi murid Tuhan Yesus? Ini pertanyaan yang buat aku mikir, dan yang saya merahi ini menjadi satu penegasan apa artinya menjadi murid. Menjadi murid adalah be more like him, menjadi kayak Kristus. Dan ini nggak mudah, kenapa? Saya dulu waktu ikut AKK ya, saya nggak tahu kalau kalian ya. Waktu saya ikut AKK dulunya ikut-ikutan, terus terang. Dan saya waktu diminta jadi Kristus, saya nggak pernah membayangkan panggilan jadi Kristen itu kayak Kristus. Mustahil itu. Masa sih aku kayak Kristus? Gak mungkin deh kayaknya. Bahkan itu bisa jadi ejekan toh ya. Gak usah lah rohani-rohani kali. Bisa jadi juga. Nah, tapi kenyataannya itulah yang Alkitab jelaskan kepada kita. Karena itu saya mengajak kita membuka Matius 4 ayat 18 sampai 22 teman-teman. Matius 4 ayat 18 sampai 22, tidak terlalu banyak ayatnya. Silakan buka Alkitabnya atau handphone sucinya ya. Kitab suci atau handphone sucinya. Itu pun kalau handphonenya masih suci ya. Oke, kita akan baca bergantian dari ayat 18, saya mulai ayat 18, silakan teman-teman baca, kita bergantian sampai 22 ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat 18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya dua orang saudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka pun segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia.
Teman-teman, saya kasih waktu 2 menit. 2 menit. Mari secara pribadi kita pelan. 2 menit ya. Baca pelan-pelan. Ayat ini secara pribadi ulang. Tapi selain baca, saya ingin masing-masing ya. Coba waktu membaca, baca bagian yang paling menarik darimu waktu kau baca. Bisa satu kata, bisa satu pernyataan, bisa satu frase gitu ya. Yang paling menarik bagimu dari 4 ayat ini, apakah itu sesuatu yang menegur, sesuatu yang menyentuh. Lalu yang kedua, kalau ada sesuatu yang membingungkan, ya kira-kira begitu. Saya kasih waktu kita berdiam sebentar, masing-masing baca 4-5 ayat ini. Pribadi ya. Oke, cukup kayaknya, atau kurang ya? Nggak usah satu dia, sampai satu dia. Oke, teman-teman, ini ayat yang sangat biasa, saya yakin kalian nggak terlalu sulit, atau ayat ini terlalu sudah sangat familiar bagi kita. Ada yang mau sharing nggak? Dari waktu baca ada satu kata tuh, kayaknya ini kok begini ya? Atau sesuatu yang paling menarik deh, 2 orang boleh? Satu, siapa duluan? Oke, silahkan. Mike ini. Sorry, siapa tadi? Yang Sri kelompoknya Ulina. mati? Oh, Sri. Iya. Bangkit kembali berarti ini kelompoknya. Gimana? Cuma satu orang ya Bang bangkit. Oke. Oke, Sri. Gimana, Sri? Bagian yang menarik bagi saya itu Bang, pas Tuhan Yesus mengajak Petrus, dia tuh tanpa mikir panjang ya, langsung ikut aja sama Tuhan Yesus. Padahal dia kayaknya belum tahu ya Tuhan itu siapa sebenarnya, Oke. tapi dia langsung ikut. Gitu. Iya. Dan yang membingungkan dan lebih ingin tahu, gimana ya Petrus itu kok bisa langsung mau gitu. Gimana Oke. Tuhan menyentuh dia dengan cuman kata-kata kamu akan aku jadikan penjala manusia, tapi dia langsung mau aja gitu. Oke. Ya, itu aja Bang. Oke, menarik ya. Ya, betul juga. Tuhan Yesus datang, mari ikutlah aku. Terus dia langsung mau gitu. Emang dia udah kenal Tuhan Yesus sebelumnya. Ini menarik juga. Perlu dipikirkan memang ini. Kenapa Petrus langsung mau? Ada yang lain nggak? Satu orang lagi. Biasanya sih ada. Kalau nggak ada dipaksa harus ada. Boleh satu orang lagi? Siapa aja boleh. Biasanya ada. Puji Tuhan ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Boleh berdiri. Mic-nya kasih. Kalau dari aku ya sama seperti, siapa tadi namanya? Sri. Ya, Sri. Sri Ulina. Sri Ulina. Ya, yang pertama menarik itu adalah ketika Yesus memanggil Simon ya, mereka langsung mau gitu. Dan yang menarik juga bagiku di sini kan, Yesus kan di situ menyusuri Danau Galilea gitu. Dan ketika Yesus melihat mereka, Yesus memanggil mereka dan berkata, mari ikutlah aku gitu. Dan yang membingungkan bagiku mungkin ada juga orang di sana yang sedang mendebarkan jala atau sedang ya berada di pinggiran itu. Tapi kenapa Yesus memilih mereka gitu? Itu yang pertama. Yang kedua juga di ayat 21 ya. Yesus melihat 2 bersaudara gitu, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya gitu. Yesus juga memanggil mereka dan mereka juga langsung pergi gitu mengikut Yesus serta meninggalkan ayahnya gitu. Itu sih. Oke, thank you ya. Dua teman-teman yang bagikan tadi ya. Ya, ini jadi satu pertanyaan memang. Pertanyaan pertama adalah tadi disebut kenapa Tuhan Yesus pilih mereka? Itu satu. Yang nelayan ya, bersaudara lagi itu pertanyaan menarik juga. Yang kedua, kenapa para Simon Petrus dan saudaranya waktu diajak Tuhan Yesus, mereka langsung mau. Nah, ini juga gak ada catatan apakah Tuhan Yesus cuma dibilang kau akan kujadikan penjala manusia, apakah mereka udah tahu sebelumnya. Ini jadi sesuatu yang menarik. Saya akan coba jelaskan ya teman-teman. Penjelasan ini saya lihat dari satu buku, sorry kalau banyak berbagi buku, judulnya Rediscovering Discipleship. Jadi dia mencoba, jadi si Bobby Galati ini, dia coba kembali meneliti di zaman Timur Tengah waktu itu, sebenarnya pemuritan itu seperti apa sih gitu. Jadi ternyata, dia dari penelitiannya dia sebut, ternyata pemuritan itu di zaman itu udah biasa. Dan setiap orang Israel, orang Yahudi,
mereka akan ikut namanya sekolah kerabian. Ikut sekolah. Nah kayak kita, jadi ada semacam umur 5 tahun mereka sudah mulai didaftarkan ikut sekolah. Sebetulnya mirip kayak kita ya, SD, SMP, SMA gitu. Nah pertama itu mereka akan didorong jadi ikut namanya kelasnya itu bed saver. Bed itu rumah, house of the book. Jadi mereka diajari baca, tulis Taurat waktu itu ya. Mereka diajari di situ. Nah kalau mereka lulus, lalu mereka akan masuk ke Bet Talmud. Bet Talmud itu mereka mulai diajari mempelajari kitab suci gitu. Yang kedua. Lalu setelah itu, setelah tamat ya mirip-mirip kita ya, mereka akan ikut namanya Bet Midrash. Ini dari buku ini ya, House of Study. Lebih dalam lagi, mereka akan ikut itu. Jadi kalau bayangkan ya, kalau di zaman itu kau punya anak, kau akan mikir, anakku akan kumasukkan kemana ya, karena pada waktu itu banyak rabi. Banyak rabi. Oh aku mau anakku ini ikut rabi yang itu deh, kira-kira begitu ya. Oh aku mau anakku ikut yang rabi itu. Jadi memang banyak rabi-rabi, mirip kalau di Cina itu perguruan-perguruan kungfu itu kan banyak ya. Ada kelompok ini, ada kelompok sana. Jadi rabi itu udah biasa. Dan biasanya setelah orang-orang ikut selesai Bet Midrash ini, dan gak semua bisa selesai, mereka akan jadi rabi kembali. Anggap ya? Mereka akan jadi rabi kembali. Nah kemungkinan besar Tuhan Yesus ini sudah selesaikan ini dan dia memang sudah dikenal jadi rabi pada waktu itu. Salah satu rabi. Normalnya begitu. Nah menariknya Robi Galati mencoba mengatakan kemungkinan besar juga orang-orang yang gak lulus jadi sekolah kerabian ini akan kembali jadi pekerja-pekerja biasa. Ya termasuk Simon Petrus dan teman-teman kira-kira begitu. Mereka akan kembali ke pekerjaannya, gitu menurut dia ya, di buku ini disebut. Nah, karena itu waktu Tuhan Yesus jadi rabi, dia berjalan menelusuri Galilea. Ada beberapa hal yang berbeda dari rabi pada waktu itu. Bedanya apa? Kalau rabi pada waktu itu, dia akan tunggu orang-orang yang daftar jadi murid sama dia. Karena memang rabi itu dicari. Ya tadi ya, misalnya sebut saja ada Rabi Emri, Rabi Tria gitu, Rabi Mei gitu kan. Di KMK misalnya ada Rabi, memang PKK kan kira-kira gitu. Orang akan mikir, mungkin diskusi sama istrinya, kayak Rabi Mei oke deh, lebih oke deh gitu. Rabi Mei akan nunggu-nunggu yang mana kan kira-kira gitu ya. Atau mereka coba bandingkan, tapi Rabi Tria itu lebih ini loh gitu, kira-kira gitu ya. Mereka akan mikir, jadi ahli-ahli Taurat itu pun rabi-rabi pada waktu itu. Rabi-rabi akan nunggu, tetapi Yesus beda. Yesus enggak nunggu, nah ini yang paling menarik. Yesus justru mendatangi orang-orang yang akan jadi murid, saudara. Dia enggak nunggu. Maka pertama kalau kita lihat pemuritan Tuhan Yesus itu adalah pemuritan yang mendatangi orang, enggak menunggu. Jadi bisa kita bayangkan orang-orang ini ketika diajak menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus, maka mereka mau ikut sang rabi yang baru ini, tanda kutip begitu. Itu menurut Robi Galati gitu. Jadi saya setiap kali berpikir pemuritan Tuhan Yesus termasuk mungkin di KMK. Pemuritan itu bicara mendatangi teman-teman. Gak menunggu. Mental kita kadang-kadang lebih banyak mental menunggu. Menunggu AKK datang kepada kita. Tapi pemuritan Tuhan Yesus itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain menunggu orang datang, tapi Tuhan Yesus mendatangi mereka. Dan yang didatangi itu pun adalah orang-orang yang gak masuk hitungan pada waktu itu. Tadi kita udah omongin ya. Kenapa dia gak pilih orang-orang yang udah belajar Taurat gitu, yang udah pandai gitu. Ini nelayan, ini orang-orang kecil. Yang menarik, Yesus sedang menunjukkan satu proses pemuritan yang beda dari waktu itu, kira-kira begitu. Nah itu yang terjadi di sana. Lalu kemudian ada banyak orang kemudian termasuk banyak buku-buku mendefinisikan esensi pemuritan. Inilah esensi pemuritan dari pernyataan Tuhan Yesus yang ini ya. Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tiga inilah yang sering disebut sebagai esensi pemuritan. Yang pertama adalah waktu Yesus bilang mari ikutlah aku. Ini adalah ajakan untuk
mengakui, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan pemimpin serta pemilik hidup. Ini yang pertama. Esensi pemuridan berarti kita bersedia mengikut Tuhan. Karena waktu Tuhan bilang ke Petrus dan saudara-saudaranya, mari ikutlah aku, mereka harus mengambil keputusan. Mereka tinggalkan perahu dan jala mereka pada waktu itu. Mengambil keputusan. Nah kalau di kita sekarang itu dimulai dengan, pertama kita ambil keputusan, waktu kita diberitakan Injil, lalu kita mengizinkan Tuhan, mengakui Tuhan sebagai pemimpin dan pemilik hidup kita. Itu startnya gitu. Itu esensi pemuridan yang pertama. Menerima Tuhan Yesus, menjadikannya sebagai Tuhan dan pemilik hidup kita. Lalu setelah itu, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini bicara tentang mengizinkan Tuhan Yesus, kamu akan kujadikan, dia akan terus-menerus diubah oleh Tuhan, baik karakternya, cara berpikirnya, tujuan hidupnya, kebiasaannya, dan sebagainya. Ada proses transformasi di situ, di dalam proses itu. Pertama ajakan, kalau di sini menuntut sebuah keputusan, kalau ini menuntut kesediaan diajar oleh Tuhan. Dan ini yang kadang-kadang tidak ditangkap dengan baik yang terakhir ini. Menarik teman-teman, pertama kali Tuhan Yesus ajak mereka jadi murid, Tuhan Yesus udah plot mereka, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sejak awal Tuhan Yesus nggak pernah berpikir, AKK ini tanda kutip bahasa kita akan jadi AKK selamanya, nggak pernah. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Apakah Petrus dan teman-teman nangkap itu kita nggak tahu, nggak ada catatan. Tapi yang pasti visi Tuhan Yesus sejak awal, ini orang kujangkau, kalian ini harus jadi penjala manusia nanti. Makanya kalau ada zaman sekarang menjadi murid tapi nggak mau memuridkan, kita perlu tanda tanya gitu. Karena orang yang jadi murid dan itu melekat, jadi murid berarti dia harus memuridkan kembali. Ada versi-versi yang lain yang sering disebut, tiga ini, atau sering disebut juga di buku yang lain, esensi pemuridan yang pertama, call to him, dipanggil untuk Tuhan, atau lalu yang kedua, call to be with him, bersama dengan Tuhan, relasi yang terus-menerus, dan yang terakhir itu adalah call for him. Nah ini esensi jadi murid teman-teman. Tiga ini. Saya simpulkan dengan kesimpulan yang disampaikan di buku yang tadi yang saya sebut Discipleship Dead Pits itu. Dia sebut seorang murid adalah seseorang yang mau mengikut Tuhan Yesus, dan being ini berarti terus-menerus diubah oleh Tuhan, terus-menerus, dan berkomitmen kepada misinya Tuhan. Maka dari pernyataan ini, pertanyaan terakhir itu yang dia sebut, kalau begitu kan berat toh ya, panggilan pemuridan berat dong. Saudara kan jadi pembuat murid, ditanya, mungkin nggak kita menjalaninya? Lalu dia jawab begini di buku itu, mungkin. Kenapa mungkin? Karena memang Tuhanlah yang mengajak dan menginginkan kita menjadi muridnya. Ini adalah undangan Tuhan bagi kita. Kenapa itu mungkin? Karena Tuhan yang ajak kita masuk ke sana. Tuhan yang ajak kita. Karena itu teman-teman, saya waktu memikirkan ini berpikir tiga hal. Kita nggak mungkin jadi murid kalau terpaksa, nggak mungkin. Kalau di awal-awal mungkin kau didorong-dorong PK kamu, nggak mungkin kita jadi murid terpaksa. Menjadi murid itu berarti bersedia mengikuti undangan Tuhan. Nggak mungkin kita jadi murid terpaksa. Atau yang kedua, kita nggak mungkin berpura-pura jadi murid. Nggak mungkin kalau kita berpura-pura. Atau yang ketiga, kita nggak mungkin tamat menjadi murid merasa cukup. Dan by the way, ketiga ini, saya pernah mengalaminya dulu. Saya pernah menjadi murid karena terpaksa, menjadi murid ya karena dipaksa-paksa PKK, mungkin karena nggak enak, mungkin karena tuntutan sosial, mungkin karena aku jadi PKK, ya udahlah, masa sih? Saya pernah ada di posisi itu. Saya terpaksa. Saya juga pernah berpura-pura jadi murid. Pura-puranya gimana? Saya merasa saya rohani, saya mimpin kelompok, saya ikut rapat, ternyata hati saya jauh dari Tuhan. Berpura-pura jadi murid. Saya sering sekali berpura-pura jadi murid. So, jangan merasa kita semua yang aktif kelompok, kita sedang jadi murid. Hati-hati kalau kita sedang berpura-pura jadi murid.
Dan di Alkitab disebutkan banyak sekali orang yang ingin berpura-pura jadi murid. Ada orang yang pengen sekali ikut Tuhan, mendatangi Tuhan loh, saudara tahu ya. Aku mau mengikut engkau kemana saja engkau tahu. Engkau mau Tuhan. Tapi Tuhan bilang, serigala punya liang. Nah, kalau kita, boleh juga. Saya nggak tahu. Semua ini atau mungkin kita sudah merasa tamat jadi murid. Saya juga pernah merasa tamat jadi murid. Saya merasa nggak perlu lagi saat teduh. Saya merasa makin alumni, wah, apa yang dulu saya senangi baca firman, makin udah oke. Bahkan ada banyak orang makin mengikut Tuhan, makin merasa rohani. Wah, itu lebih berbahaya lagi. Makin kita ikut Tuhan, makin kita merasa nggak rohani. Saya merasa begitu. Karena kita merasa makin nggak tahu Tuhan, makin pengen Tuhan. Kalau ada orang makin lama ngikut Tuhan merasa lebih rohani. Jangan-jangan kita udah merasa kita udah menguasai banyak. Kita ikut Tuhan. Karena Tuhan bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin merasa butuh. Miskin itu berarti nggak punya apa-apa. Makin kita tahu Tuhan panjang ya. Makin kita sering nggak jadi murid ya dalam bayangan saya. Saya nggak tahu, saudara pernah nggak berpura-pura jadi murid? Saya dulu pengurus komisi kebaktian, kita pleno begitu ya. Semua ngomongin misi Tuhan gitu. Wah berat kita harus penginjilan ini segala macam. Tapi omongannya di permukaan. Saya nggak melakukannya. Saya berpura-pura pada waktu itu. Jujur saya berpura-pura. Dan itu sering terjadi. Sampai aku sadar ternyata pemuritan itu bukan sesuatu yang terlihat di luar, saudara. Bukan sesuatu yang terlihat di luar. Oke, sampai di sini kita akan berhenti sebentar supaya tidak terlalu tegang. Saya mau masing-masing sekitar 5 menit ngobrol bertiga. Masing-masing bertiga. Boleh pilih siapa yang nyaman atau yang sebelahnya juga ya. Karena saya sih berharap pelatihan ini bukan, saudara dengar saya khotbah terus. Enggak ya. Ya saya berharap ada interaksi. Nah sekitar 5 menit boleh bebas saja ya. Nah boleh nggak sharing ya. Share pengalaman dari ketiga ini. Pernah nggak kau merasa terpaksa atau kalau di dalam kondisi itu atau berpura-pura atau dari ketiga ini ya. Di dalam perjalanan jadi murid. Boleh sharing cerita perjalanan kemuritan teman-teman. Sekarang 3 orang ya. Bertiga ya. Boleh ya. Oke. Sambil semacam istirahat lah gitu kan. Supaya nggak terlalu tegang. Supaya agak sedikit lebih santai. Dan berharapnya sih kelasnya jangan tegang-tegang amat gitu. Tapi agak santai gitu. Oke, bebas gimana lah yang nyamannya. Kalau mau, karena ada teman-teman yang baru, ya masa sih nggak pengen explore yang baru gitu. Ya, tapi saya sih nggak akan paksa kalau kau merasa memang orang yang sangat susah berbagi ke yang lain, ya nggak apa-apa juga. Saya kasih kebebasan ya. Bebas kalau mau merasa nyaman dengan yang di sebelahmu, oke. Nggak ada aturan apa-apa, yang penting aturannya cuman kau ngobrol bertiga gitu. Silakan teman-teman. Saya catat waktunya sekitar 5 menit boleh ya. Kalau mau tambah nanti nggak apa-apa, tapi kita pulang jam 10 gitu. Oke ya, silakan. Oke, kita lanjutkan. Nanti masih ada waktu, tenang. Tenang, masih ada waktu nanti. Ya, disediakan untuk sharing ya. Dan sebetulnya berharap sih, nggak apa juga kalau teman-teman jadi satu tim yang jadi teman ya. Berbagi di dalam perjalanan kemuritan ini nanti. Saya sangat apresiasi kalau itu bisa terjadi ya. Bisa ke depan, bisa bersama-sama. Nah kita akan lanjutkan bebas. Boleh duduknya begitu, supaya lebih santai. Yang penting jangan belakangi saya ya. Karena kau gak akan kelihatan, bebas santai aja teman-teman. Kita akan lanjutkan sebentar ya. Tapi paling tidak, ini yang saya pikirkan, ini yang saya alami juga. Saya sering terpaksa untuk menjadi murid. Nah kalau kita sedang terpaksa, apakah didorong-dorong PKK? Saya pikir kita mulai mencoba, kenapa saya harus melakukan ini semua? Atau mungkin kadang-kadang yang berpura-pura. Ya saya dulu sering berpura-pura jadi PKK tapi masih. Nah bahayanya adalah saya merasa saya rohani. Saya ternyata
masih jatuh di dalam dosa seks, ikut KTB bahkan jadi PKK. Tapi saya merasa rohani, itu cilakanya gitu. Celakanya di sana gitu. Saya merasa rohani, saya layak pelayanan. Dan saya justru bilang orang lain. Nah kita akan lihat nanti bagian ini. Karena itu teman-teman, kalau kita lihat syukurnya, saya baca. Syukurnya Alkitab kita itu sangat jujur. Betapa pemuritan itu memang sangat dinamis. Maksudnya apa? Yesus tadi udah sebut ya. Kurang lebih kan Tuhan Yesus sudah tahu kau akan jadi pembuat murid. Tapi apakah itu langsung terjadi? Alkitab mencatat enggak. Para murid yang dipanggil ini jatuh bangun, bergumul. Ya ternyata pemuritan itu berhubungan dengan orang gitu. Sekalipun blueprintnya udah ada, kurikulumnya udah ada kan, fotokopi gitu, fotokopi klub akan keluar gitu. Ikut kelompok maka akan keluar. Ternyata manusia ini kompleks. Dan itu yang kita lihat dari murid-murid Tuhan Yesus. Dia punya kepribadian yang beda gitu. Yakobus, semua ini mereka ini punya pergumulan, punya background di masa lalu mereka. Kita bisa lihat Petrus yang sangat berani gitu ya. Jalan di atas di atas air itu sempat, dia sama itu punya pengalaman. Aku gak akan meninggalkan, dia sempat mengalami itu, punya pengalaman. Tapi bayangkan, Petrus yang pemberani ini, murid pertama Tuhan Yesus ini, yang punya banyak pengalaman dengan Tuhan Yesus ini, takut loh sama mama. Apa? Kau kan bagian dari murid Tuhan Yesus. Sama mama, pelaut loh. Orang yang berani. Orang dia gak berani gitu. Karena apa? Karena ternyata diri mereka ini masih berdosa. Dan seolah-olah nih, nah itu menariknya. Seolah-olah Tuhan kasih space, ruang itu terjadi. Nah itu menariknya. Pemuritan itu yang Tuhan tunjukkan itu memang dinamis, ada jatuh bangunnya. Tetapi kadang-kadang Tuhan juga tegas ke mereka, ke murid-murid ini. Maka kalau kita lihat, perjalanan pemuritan itu terus saudara-saudara. Sampai akhir hidupmu. Jangan kau merasa kalau kau udah jadi alumni, kau gak akan jadi murid lagi. Stop gitu. Bahaya gitu. Saya selalu teringat beberapa waktu yang lalu, 2013 kalau nggak salah, saya jadi panitia retret di pertanian. Jadi panitia pengarah. Nah biasa kita kan kalau panitia retret, tapi sekarang udah jarang ya retret ya. Dulu kan sering kan ya, sekali 3 tahun mungkin bisa dimulai lagi. Jadi biasa kita panitia retret itu kan, biayanya kan besar. Karena dana untuk peserta itu kita buat sedikit. Jadi kita biasa hubungi alumni-alumni untuk sharing dana gitu ya. Jadi kita list lah alumni ini semua yang ada datanya ini. Terus kita bagi-bagi panitia untuk telepon gitu. Waktu itu kita telepon masing-masing telepon bagiannya masing-masing. Saya ingat sekali, saya lupa nama alumni ini, agak tua memang. Saya telepon ya. Sharing, halo bang ini Christian, panitia retreat segala macam kan ya, begitu. Lalu sharing dana, kita ada retreat tahun ini bang, kita butuh dana, sharing gitu. Saya apa tahu jawabannya apa? Jawabannya begini. Maaf ya dek, abang udah gak gitu-gitu sekarang. Oh saya mikir, loh emang kami gitu-gituan ya? Nah itu jawabannya. Maaf ya dek, abang udah gak gitu-gitu sekarang. Saya mikir ya, setahu sama panitia semua ya, waktu itu Kak Desmi juga ada. Berarti kita gitu-gitu ini sekarang. Tapi saya nangkap, dia bilang, maaf ya dek, bagiku hal-hal rohani itu udah gak penting. Kenapa teman-teman? Ternyata ikut kegiatan-kegiatan rohani itu bisa jadi candu. Yang sebenarnya kita sedang mencoba mengalihkan perhatian kita dengan ikut kegiatan-kegiatan rohani yang ternyata itu tidak menumbuhkan kerohanian kita, hati-hati. Jangan sampai kau ikut pelayanan karena pelarian. Dan itu sering terjadi. Banyak alumni, ya ini realitanya, banyak alumni yang merasa capek-capeknya doang dulu ikut kelompok kecil. Mestinya makin segar kan ya. Nah ini yang menarik, ternyata perjalanan pemuritan itu sepanjang hidup kita. Gak ada yang tamat. Jangan kau merasa, kalaupun bahanmu naik, belum tentu. Toh ya kan kita jatuh bangun kan ya. Selesai bahan ini, yang itu masih jatuh bergumul. Lalu kalau begitu, kalau kita masih jatuh bangun, pemuritan seperti apa yang harus kita coba pikirkan? Saya sebut 3 teman-teman yang penting, yang perlu kita garis bawahi. Dan ini saya pikir pemuritan yang relevan yang perlu kita pikirkan. Maka ada 3 hal yang saya coba pikirkan dan juga ajak kita mikir. Maka pemuritan yang kita jalani, apapun nanti kepada adik-adik kita, yang pertama itu harus pemuritan yang otentik. Otentik itu maksudnya apa adanya.
apa adanya. Kita bukan sedang berpura-pura rohani, kita bukan sedang menjadi murid karena kita anak KMK, enggak. Karena kita memang sedang mengikut Tuhan Yesus. Paling tidak kita harus jadi orang yang otentik kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan akan kejatuhan kita. Datang kepada Tuhan mohon ampun. Jadi murid yang otentik. Dan ini harus terjadi di kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil saya 5 laki-laki ya. Perempuan, satu perempuan PKK-nya, kami 5 orang. Kak Tria pasti tahu kelompok kami ini 5 orang. Syukurnya kami satu kelompok itu cukup dekat, karena kami satu kelas. Dan saya selalu bersyukur, dan itu yang membuat saya punya pola di dalam kelompok kecil. PKK kami ini sangat otentik, sangat mengizinkan KTB itu jadi tempat kami mengatakan dosa-dosa kami, pergumulan kami, kejatuhan kami. Ya kalau dulu ada istilah kalau sharing kelompok kecil HPDT, HPDS, itulah segala macam ini. PKK suruh tambah satu lagi. Saudara tahu tambahannya apa? Minggu ini ada onani atau enggak? Bayangkan. Serius. Tapi itu membuat kami sadar, kalau ini tempat karena kami berdosa dan kami terus berjuang. Ya mungkin kadang-kadang ya harus ngaku ada gak satu minggu ini gitu. Tapi karena kami memang dekat ya. Tapi yang kumaksud adalah itu otentik. Kami nggak pura-pura rohani, nggak jatuh gitu. Tapi kami bergumul sama-sama sharing pemuritan yang otentik. Dan Tuhan Yesus seolah-olah kadang-kadang mengizinkan. Ini murid-murid sambil jalan mereka pada berantem. Tahu berantemnya apa? Siapa yang terbesar di antara kita? Kayaknya aku yang lebih hebat deh. Kan kita gitu juga ya di AKK. Kan ada gitu ya. Kayaknya aku yang paling dekat sama Kak Tria deh. Kan ada gitu-gitu ya. Ada kecemburuan. Dan karena kita masih manusia. Menarik. Pemuritan yang otentik. Tapi saya akan jelaskan juga nanti. Apakah otentik membuat kita bermain-main dengan dosa? Enggak. Enggak. Yang kedua adalah teman-teman, pemuritan yang holistik, atau saya juga sering sebut integratif gitu. Pemuritan yang holistik itu artinya seluruh hidup kita membumi. Pemuritan itu bukan hanya sekedar di kelompok kecil ngumpul, tapi di seluruh aspek hidup kita. Kita jadi murid waktu kita di lapangan futsal, kita jadi murid waktu kita di kelas, kita jadi murid waktu kita di mana-mana. Semua. Dan saya akan sampaikan kenapa ini penting. Yang terakhir adalah pemuritan yang intensional. Intensional ini maksudnya begini. Intensional itu dari kata intensi atau sering disebut disengajakan, terencana, punya tujuan gitu. Artinya ternyata pemuritan itu memang kita masih orang-orang berdosa, tapi pemuritan itu bicara tentang sesuatu yang disengaja, berjuang, ada sisi-sisi disiplinnya juga di dalamnya. Nggak boleh juga, oke, aku jatuh dalam dosa, tapi itu alasan berbuat. Kita tahu kalau kita harus berjuang, kita tahu kalau pemuritan ini, kita harus berubah. Ada intensional itu berarti kita rutin, kelompok kecil perlu rutin, karena kita berharap kita berjuang, sekalipun kita jatuh bang gitu. Jadi bukan berarti waktu kita berdosa, ya sudahlah begitu. Tapi ada sisi-sisi kita juga harus disiplin. Nah ini yang penting ya. Jadi satu sisi kita masih bergumul, tapi kita juga berjuang. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak atau sharing? Atau bingung gitu ya. Kalau ada nggak apa-apa langsung angkat tangan ya teman-teman. Atau sampai di sini ada nggak yang udah mau pulang gitu. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi masih bisa kita lanjutkan ya. Masih cukup ini ya, oke. 3. Nah ini juga sesuatu yang menarik. Kita akan lanjut kemudian ya. Apa sih aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan rohani? Saya kutip satu lagi dari buku yang berjudul Discipleship yang ditulis oleh Jim Putman dan Baby Harrington yang tadi tulis juga. Jadi dia katakan begini, yang berhubungan dengan holistik ya. Ternyata pemuritan itu berhubungan dengan 4 relasi, dia pakai istilah itu. Dia katakan seorang murid yang dikatakan murid harus bertumbuh di dalam 4 area ini. Dia sebut begitu ya. Yang pertama adalah harus bertumbuh di dalam relasi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, sebenarnya ini biasa bagi sama. Juga relasi dengan sesama. Tapi yang menarik ini dia, yang jarang dibahas. Relasi dengan keluarga atau relasi di rumah.
Ini agak jarang dibahas. Lalu yang terakhir, relasi dengan dunia. Nah, sebenarnya Jim Putman sedang mau berjuang. Kita itu kalau mau bertumbuh jadi murid, maka kita harus berjuang. Relasi dengan Tuhan itu gimana? Dengan sesama itu gimana? Relasi dengan keluarga itu gimana? Relasi dengan dunia itu gimana? Tapi saya mencoba juga membayangkan, 4 aspek ini juga sangat mempengaruhi proses pertumbuhan kita menjadi murid. Maksudnya apa? Harus bertumbuh di sini. Ternyata 4 faktor ini juga yang mempengaruhi bagaimana kita bisa menjadi murid. Makanya saya sebut di situ relasi dengan Tuhan, spiritualitas. Spiritualitas itu pasti akan mempengaruhi, kalau bahasa kita di KMK HPDT ya. HPDT itu akan mempengaruhi pertumbuhan kita sebagai murid. Gak akan ada, terus terang ya, gak akan ada pertumbuhan tanpa berelasi dengan Tuhan. Saudara nggak bisa berelasi dengan Tuhan diwakili PKK. Nggak bisa. Harus secara pribadi. Karena buat kita bertumbuh. Saya nggak akan berbicara banyak dengan di bagian ini karena sudah biasa bagi kita dan mungkin di sesi-sesi berikutnya juga ada spiritualitas. Tetapi juga relasi dengan sesama. Ternyata relasi sesama itu mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Kita butuh orang lain ternyata untuk bertemu, teman-teman. KTB. Bahkan kalau kau nggak KTB, kau punya partner. Makanya saya sebut tadi, temanmu, kau harus punya teman berjalan untuk menjalani kemuridan. Gitu. Makanya saya selalu mikir ya, termasuk alumni-alumni. Di tengah dunia yang bergumul, mereka masih punya sahabat rohani nggak sih? Temannya bisa curhat, temannya bisa... Dan keduanya ini penting diseimbangkan. Maksudnya penting diseimbangkan begini. Ada banyak orang suka sekali bertemu dengan orang lain, ke pelayanan, tapi dia nggak punya waktu untuk dirinya sendiri dengan Tuhan. Atau sebaliknya. Banyak loh. Dan hati-hati teman-teman. Banyak loh orang yang suka datang ketemu latihan di KMK gitu ya. Tapi dia secara pribadi nggak punya waktu untuk Tuhan. Atau bergumul. Ada banyak orang menutup diri dengan sesama, bergumul dengan dirinya. Ini pun bahaya. Jadi dua-dua ini sangat berhubungan. Kau punya waktu untuk dirimu sendiri dengan Tuhan, kau punya waktu juga untuk rekan-rekanmu. Makanya sih saya selalu berharap sulit bagi kita bertemu kalau nggak ada KTB. Apakah KTB pemuritan? Enggak, itu enggak pemuritan, tapi itu sarana. Sulit. Persoalannya gini, kalau KTB udah mati tadi, belum bangkit kembali, cari KTB yang lain. Datang ke sana deh. Nggak bisa, kita butuh orang lain untuk teman kita berbagi. Nah ini saya akan garis bawahi, relasi dengan keluarga. Kita harus bertumbuh di keluarga, tapi ternyata juga, teman-teman, relasi di keluarga itu ternyata sangat mempengaruhi pertumbuhan kita. Tahu? Kenapa? Ya saya yakin kalian tahu. Ini yang sering juga jarang dibahas di pelayanan. Saudara, kita ini, diri kita ini sekarang dibentuk dari pola asuh di keluarga di masa lalu. Kita itu dibentuk. Orang yang pertama membentuk kita itu adalah keadaan keluarga kita. Dan itu sangat berpengaruh. Saya sadar, misalnya begini, saya adalah orang yang sangat secara pribadi sampai sekarang berjuang dengan dosa, mencukupkan diri. Maksudnya mencukupkan diri, saya ternyata orang yang sangat haus dengan pengakuan orang lain. Haus sekali. Saya langsung naik tinggi kalau disebut, wah Bang Tian itu keren ya. Wah pasti langsung naik. Dan saya akan jatuh drop. Jatuh-jatuh kalau dibilang, alah khotbahnya nggak bagus nggak Bang ini. Itu membuat saya, ternyata saya itu sangat haus pengakuan dari orang lain. Karena apa? Karena dibentuk dari masa lalu. Dibentuknya gimana? Ternyata waktu kecil, saya itu lahir di keluarga yang nggak terlalu settle secara ekonomi ya. Jadi punya teman-teman, misalnya teman-teman yang dulu punya mainan, saya nggak punya. Dan saya dibentuk selalu pengen, aku harus punya ini, aku harus punya ini. Dan saya merasa mengalami penolakan waktu-waktu kecil. Dan itu membentuk saya haus akan penerimaan. Jadi ternyata semua relasi masa lalu kita itu jadi faktor penentu kita sekarang. Saya juga nggak akan bahas banyak ini, tapi ini penting. Jadi saudara harus kenal isu-isu kalian. Kenapa aku suka marah ya? Saya punya adik KTB dulu, namanya Yolanda. Orang yang setiap, bahkan sampai 4 tahun saya pimpin sampai jadi alumni. Susah sekali terbuka. Sharingnya setiap sharing selalu HPDT baik atau HPDT kurang baik.
Doakan yang ngomong. Nggak pernah sharing. Saya tahu. Sampai akhirnya di akhir tahun dia memberanikan diri jadi koordinasi. Saya lihat adik ini baik. Orangnya baik, bertumbuh. Tapi saya tahu dia punya persoalan masa lalu yang berat. Ngomong di depan umum ini di kelompok kecil, gemetaran. Gemetaran. Gak sanggup ngomong. Waktu jadi pengurus, setiap mau pempro dia selalu mau nangis. Bang, aku gak bisa ngomong gitu. Tapi saya tahu nih orang baik gitu, berjuang bertumbuh. Sampai akhirnya udah menjelang alumni. Jujur ya, saya baru kenal ini orang yang paling tidak bisa terbuka. Jadi saya memang gak tahu masa lalu keluarganya seperti apa. Tapi ya saya coba digali-gali, gak bisa gitu, gak terbuka. Sampai udah alumni ini dia cerita. Saya tahu kenapa. Ternyata Yolanda ini, nama aslinya Denny Yolanda. Denny Yolanda ini adalah anak tunggal di keluarganya. Lalu kemudian sejak di keluarganya sampai usianya tamat jadi alumni, nggak pernah diterima papanya sebagai anak. Bapaknya dulu berharap dia anaknya ini cowok, makanya dinamai Denny Yolanda. Bahkan sampai besar dia nggak pernah diterima papanya. Cuman mamanya lah yang menerima dia. Jadi itu di rumah selalu takut, nggak diakui di mana-mana gitu. Bahkan papanya lebih dekat sama opungnya, pengen nikah lagi karena anaknya, bayangkan ya. Jadi dia nggak pernah merasa dirinya itu dihargai sampai setakut-takutnya. Kenapa saya sampaikan ini? Adik-adik adalah calon-calon PKK. Mungkin PKK juga. Perhatikan, orang yang saudara layani itu adalah punya masa lalu yang perlu kita tahu. Yang banyak kecenderungan, termasuk kita sendiri, kita perlu mengenal diri. Ya, di flyer kan kita sebut ya, mengenal diri dan mengenal Tuhan. Nggak bisa kita mengenal Tuhan kalau kita nggak bisa kenal diri kita. Sama seperti yang dibilang John Calvin. Without knowing ourselves, we can knowing God gitu. Karena diri kita ini. Mudah-mudahan nanti ada di sesi-sesi berikutnya kita akan diskusikan itu. Teman-teman, kita harus sadar, kenapa ini mempengaruhi pertumbuhan rohani kita? Karena kita ada di tengah dunia yang berdosa. Di mana tantangan hidup, gak ada pemuritan yang diterima di dunia ini. Gak ada yang rohani-rohani bisa diterima dengan mudah. Kita akan jatuh bangun persoalan di kampus, persoalan dosen. Bukankah itu yang membuat kita kadang jauh dari Tuhan? Ditolak dosen, kecewa sama Tuhan, gitu ya. Mengalami persoalan di kos, marah sama Tuhan. Nah, ini pun adalah pengaruh. Karena itu semua ini akan mempengaruhi dan kita tahu jadinya battle gitu. Kalau kita menghadapi tantangan di kampus, akhirnya kita mikir kalau kita mau, ini mungkin cara Tuhan membentuk kita. Kita harus sadar itu. Nah, 4 pola relasi kita harus bertumbuh di dalam. Yang terakhir bagian ini. Tapi kemudian dia mengatakan, kalau di balik semua relasi ini, pusatnya itu adalah relasi dengan Tuhan yang saya sebutkan. Relasi dengan Tuhan akan menolong kita mampu berjuang ya tadi ya, dengan relasi-relasi di keluarga. Deal dengan persoalan masa lalu kita walaupun mungkin butuh waktu. Tetapi itu juga akan mempengaruhi bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita menghadapi dunia yang berat ini, teman-teman. Yang berat ini. Saya harus jujur mengakui. Kenapa? Ya saya harus sampaikan juga sekarang. Mungkin saudara yang masih mahasiswa masih enak jadi murid. Saudara jadi alumni berat sekali. Tamat tahun pertama kau akan diperhadapkan kau kerja atau enggak, belum lagi kalau tuntutan orang tua. Bahkan setelah menikah, kau akan menikah sama siapa? Apakah akan menikah dengan orang yang mengerti? Kau akan punya anak, kau akan punya ini segala macam, membuat kita mikir gitu ya. Dan itu membuat banyak alumni nggak sanggup bertahan. Karena apa? Kita sering jadi murid di tempat yang aman. Kita mendefinisikan murid itu ketika kita ada di Secret Marrakas. Kita nggak terlatih battle dengan kerasnya perjuangan hidup sehari-hari. Dan kita kadang-kadang bersembunyi dari itu. Jadi kita waktu di dunia alumni kita nggak sanggup. Karena itu saya selalu berkata, buku ini menjadi buku yang penting. Dia katakan menjadi murid di kehidupan nyata. Dari mahasiswa kita harus mulai melatih diri untuk jadi murid di kehidupannya.
Jangan sembunyi dari kerasnya dunia ini. Kita harus melatih diri. Berat juga ya bahasan kita malam ini. Gimana minggu depan nggak datang lagi lah bang? Tapi ya, saya pikir karena kita kadang-kadang mendefinisikan pemuritan itu ya ikut kelompok kecil. Nanti ya udah ikut kebaktian, enggak saudara. Kita itu mau mencoba berjuang di tengah-tengah dunia ini dan kita perlu melatih diri sejak sekarang. Dia katakan kita harus menjadi murid di dunia yang nyata, bukan sekedar di tempat-tempat yang aman. Jadi garamnya di sekretariatnya jadi gudang garam gitu. Kayak gudang garam. Menjadi murid di kehidupan yang nyata memerlukan pegangan dan dasar yang kuat. Saya kadang-kadang mikir juga ya. Saya tuh tiap Selasa futsal. Milan sih sering ikut juga ya. Sering ikut juga di apa? Setiap Selasa malam kita futsal. Ada banyak AKK juga ya. Ada banyak beberapa AKK. Beberapa waktu saya ngobrol juga dengan salah satu pengurus pertanian dia. Dia udah mau tamat tapi dugaanku sih ya, ekspektasiku pengurus berarti PKK dong. Ekspektasiku nih ya. Dulu bayangannya begitu kami gitu. Walaupun mencoba memahami ternyata ya. Terus singkat cerita, kami futsal ini ternyata ada pertemuan PKK di pertanian begitu. Tapi dia datang, kan gitu kan ya. Lalu kutanya, bukan aku yang nanya. Jiskio sebenarnya. Loh, kau nggak pertemuan PKK? Bro katanya gitu kan. Karena beberapa orang yang jadi PKK di grup itu juga nggak datang karena pertemuan PKK gitu. Terus dia jawab, enggak bang, aku kan nggak PKK. Wah kaget juga ya, aku sendiri kaget gitu ya. Aku kan nggak jadi PKK. Lu kok nggak jadi PKK? Aku pikir begitu ya, tanya, enggak bang. Terus aku tanya, kenapa kau nggak jadi PKK? Menarik juga ngobrol. Kenapa kau nggak jadi PKK? Terus dia bilang, ya aku merasa panggilan Tuhan nggak jadi PKK gitu. Menarik juga ya, saya sih bilang begitu. Panggilan Tuhan nggak jadi PKK gitu. Saya sih nggak mendebat itu, tapi saya cuma mikir satu. Memang kenyataannya kadang-kadang kita lebih suka melakukan kegiatan rohani daripada melakukan pemuritan. Itu poinnya. Kita lebih suka jadi panitia yang oke lah, doing kegiatan-kegiatan rohani. Tapi pemuritan bukan bicara doing, bukan. Tapi memberikan hidup kita kepada orang lain, berjalan dengan orang lain, dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini berjalan, masuk ke dalam hidup orang lain, itu yang dilakukannya teman-teman. Itu yang dilakukannya. Bukan melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Itu penting, itu harus dilakukan. Tapi itu belum tentu jadi pemuritan. Saya nggak ada panggilan. Oh oke. Gitu ya, oke. Ya, saya juga nggak tahu apakah di kampus seperti itu, tapi ya paling tidak doa saya berapa orang di tempat ini akan berpikir seperti itu teman-teman. Ya, saya sih punya harapan yang besar bagi kita dengan kondisi pemuritan kita di KMK belajar. Saudara jadi orang-orang yang memulai, yang berani memberi dirimu bagi orang lain. Pemuritan itu berarti kita masuk ke dalam hidup orang lain, dan mengizinkan orang lain masuk ke dalam hidup kita. Sekali lagi ya. Pemuritan itu berarti kita mau masuk ke dalam kehidupan orang lain dan mengizinkan orang lain masuk ke dalam kehidupan kita. Dan itu yang dilakukan Yesus. Yesus bersedia masuk ke dalam hidup murid-muridnya yang berdosa ini dan mengizinkan mereka masuk ke dalam hidupnya, berjalan bersama. Mudah enggak? Tapi itu pemuritan. Itu pemuritan. Ini yang terakhir. Percayalah ini yang terakhir, bagian yang terakhir, karena kita masih panjang. Nah teman-teman, ada satu buku yang dikasih Kak Mei, bagus bukunya ya, yang sebetulnya kalau tidak salah ini akan semacam penuntun kita ya, di dalam perjalanan pemuritan beberapa sesi ini. Jadi buku ini ditulis oleh Edmund Chan, istrinya sebenarnya dia disebut di situ An Chan, ini istrinya.
dan Edmund Chan. Memang mereka berdua ini termasuk Pak Edmund ini saya baca beberapa bukunya sangat fokus dengan pemuritan di Singapura kalau tidak salah gitu. Dan bukunya banyak bicara tentang pemuritan. Dia tulis si N. Chan dan Edmund Chan ini tulis satu buku Root and Wings judulnya. Dia mengajak kita melihat ya yang disorotinya ada banyak gereja yang katanya pemuritan atau mungkin pelayanan katanya pemuritan tapi fokusnya itu sesuatu yang ada di permukaan doang, aktivitas-aktivitas rohani doang. Mereka mengukur itu dengan cara yang begitu. Karena itu dia bilang ada 8 aspek yang diperlukan di dalam pertumbuhan rohani yang perlu kita selidiki. Nah, fokusnya adalah bukan sesuatu yang terlihat di luar, walaupun itu perlu. Yang di luar itu nanti akan terlihat yang di dalam itu nanti akan terlihat di luar. Dia ajukan 8 pertanyaan dan percayalah teman-teman, saya nggak akan jelaskan malam ini karena justru inilah yang akan kita nikmati di dalam perjalanan ini. Jadi 8 bang, abang jelaskan 8 kali 2 menit aja udah 16 menit. Kapan lagi pulang? Enggak. Saya cuma akan kasih highlight-nya, lalu kita akan bersama-sama menelusurinya di sepanjang pelatihan. 8 pertanyaan ini dia. Yang pertama, kita nanti akan diajak, sebetulnya siapa sih Tuhan bagi kita? Siapa sih Tuhan bagi kita? Pengenalan kita tentang pribadi Tuhan yang kita sembah. Lalu yang kedua, kita akan diajak mengenali diri kita. Sebenarnya siapa sih Tuhan atas hidup kita? Tuannya itu siapa gitu. Lalu kita akan diajak bertanya, siapa sih kita ini sebenarnya gitu ya, identitas kita. Lalu apa sih panggilan hidup saya berkaitan dengan tujuan hidup? Apa sih yang terpenting dalam hidup saya? Nilai-nilai hidup yang saya miliki. Lalu apa sih yang harus saya dahulukan atau prioritas hidup? Dan yang ketujuh, bagaimana sih agar hidup saya berdaya? Apa saya harus membangun hidup fondasi itu di atas dasar apa saya harus membangun hidup fondasi? Inilah topik-topik yang akan coba kita explore. Mudah-mudahan sepanjang pelatihan pemuritan. Walaupun ada juga beberapa sesi-sesi kayak kelompok kecil dan yang lainnya. Tapi paling tidak sekali lagi teman-teman, saya sih mengajak kita berjalan bersama, menelusuri, melihat diri kita. Termasuk saya pribadi berdoa supaya Tuhan segarkan sekali lagi. Kenapa saya mengerjakan pemuritan ini? Begitu dia. Nah, 8 aspek ini disebut di sana. Ini ada 4 hal penting di sana. Ini bersifat fundamental. Fundamental inilah dasar-dasarnya. Nah, kita perlu diskusikan nanti, renungkan sepanjang pelatihan ini. Terlalu sering pelatihan kita, saya agak terkejut sekaligus agak tertantang juga dengan model pemuritan, pelatihan pemuritan kita tahun ini. Agak beda menurut saya. Kenapa? Karena kita bicara sesuatu yang dasar, bukan sesuatu yang terlihat. Selama ini kan biasanya kita selalu bicara, gimana kelompok kecil bisa jalan? Ya kan? Ya buat rodanya lah biar bisa jalan. Atau gimana, ya sesuatu yang terlihat. Tapi ini dasar sekali. Dan ini penting. Saya berharap kalau bisa ajak temannya 1 orang minggu depan. Minggu depan sampai selesai. Akhirnya selesai pemerintahan kita penuh kan bagus juga kan ya. Saya berharap sih pelatihannya begitu modelnya ya. Kita sedang jujur melihat diri kita. Yang kedua itu progresif. Progresif itu maksudnya yang satu ini akan mempengaruhi ke yang dua. Siapa Allah bagi kita akan mempengaruhi apakah dia Tuhan atas kita, itu maksudnya progresif. Dia dasar yang satu ini akan mempengaruhi ke sini, yang terakhir. Dan yang ketiga sifatnya diagnostik, maksudnya ini adalah sebuah tools sebenarnya, tools supaya kita mendiagnosa. Mendiagnosa itu memeriksa diri kita. Lalu yang terakhir ini preskriptif. Preskriptif ini maksudnya kita mencoba menemukan solusi nanti dari berbagai persoalan-persoalan. Itu yang mudah-mudahan tidak membuatkan berat juga pelatihan. Tapi ya kita akan sekali lagi meyakini ini adalah sebuah journey teman-teman. Perjalanan panjang. Saya sih berharap teman-teman bisa ikut sampai selesai bahkan membawa orang. Ini aspek yang akan kita jalani. Yang terakhir, saya sepanjang memikirkan, ya saya sih berpikir ini bukan pelatihan pemuritan yang pertama, kedua yang saya coba lakukan, udah banyak. Tapi saya coba mikir ya, gimana ya pelatihan pemuritan kali ini gitu. Dan terus terang mungkin Kak Tria, Kak Emre sama yang lain juga berpikir, oh kok nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Saya sendiri ada sisi-sisi itu. Nggak sesuai, karena kita berharap ini semacam penguatan dasar banyak orang yang datang ya.
tapi nggak sebanyak itu. Tapi waktu tanya juga kemarin berapa yang udah daftar 7, tapi puji Tuhan lebih banyak lagi. Tapi saya mikir gitu. Saya mikir tadi, Tuhan apa yang Tuhan mau dari pelatihan pemurid? Saya mikir begini. Ternyata memang pemuritan Tuhan Yesus itu tidak pernah dimulai dari jumlah-jumlah yang besar. Saya pikir begitu. Pemuritan itu memang bukan jalan-jalan yang diminati, bukan. Ternyata pemuritan Tuhan Yesus itu pun, saya mikir juga kenapa dia pilih sedikit orang ya gitu. 12 orang gitu, bahkan, tetapi yang 12 orang ini yang jadi model yang saya lihat ya. Model pelayanan Tuhan Yesus itu adalah, ini yang akan jadi model, dan itu doa saya kepada saudara-saudara. Saudara akan menjadi model yang mungkin kita mulai dengan sederhana, ada adik-adik KTB-mu nanti kau sabar untuk melayani mereka. Pemuritan itu ternyata kalau kita bicara nggak pernah dalam jumlah yang besar hebat. Tuhan Yesus nggak pernah melakukan itu. Sekalipun dia melakukan pemuritan yang massal gitu, tetapi dia selalu berpikir pemuritan itu dari jumlah kecil. Dan itu harapan saya dengan teman-teman. Mungkin kita ada 20, 30 nanti, tapi tahun depan akan ada orang-orang yang muncul di belakang kita mencoba belajar. Itu doa kita bersama. Saya berhenti sampai di sini, so welcome to the club. Ya, kita anggap ini ya jadi sahabat. Mungkin ini masih pertemuan, tapi saya sangat berharap ke depan kita jadi sebagai sahabat untuk memperjuangkan pemuritan. Karena nggak pernah mudah, teman-teman. Menjadi sahabat, paling tidak saya challenge teman-teman dapat 1-2 hal, tularkan kepada yang lain nanti dengan cara-caramu yang bisa. Atau paling nggak doakan orang lain gabung itu. Harapan kita bersama di dalam pelatihan pemuritan. Saya pikir saya sampai di sini karena udah mau jam 8. Mari kita, sempat sharing sih ya. Sebenarnya ada pertanyaannya tapi kayaknya nggak sempat, tapi mungkin nanti boleh dikirim ya. Ke pribadi-pribadi. Diskusi tadinya berharap yang tadi 3-3, tapi mungkin nanti masing-masing boleh pikirkan pertanyaan. Mari kita doa teman-teman. Langsung tutup ya. Mari kita bersatu dalam doa. Saya ajak kita sekitar 1 menit berdiam diri, bersyukur kepada Tuhan kalau ada 1-2 hal yang Tuhan ingatkan. Mungkin sesuatu yang baru atau yang sudah pernah didengar tapi disegarkan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapak, terima kasih untuk undangan Tuhan sekali lagi bagi kami untuk mau berjalan di dalam perjalanan mengikut Engkau. Seperti yang sudah kami lihat, bahwa pemuritan dimulai dengan ajakan Tuhan kepada para murid yang bersedia memutuskan mengikut Tuhan, walaupun di dalam perjalanan itu mereka jatuh bangun. Tolonglah kami supaya kami terus memastikan diri kami bahwa kami sedang ada di dalam perjalanan itu. Kalau mungkin ada di antara kami yang sedang tidak move atau sedang tidak di dalam perjalanan itu oleh karena godaan atau tantangan kehidupan, tolong Tuhan segarkan kembali panggilan itu bagi kami. Berdoa untuk kami semua, adik-adik secara khusus yang akan mencoba menikmati perjalanan ini, Tuhan mampukan kami mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan dan kami dengarkan. Ada banyak hal yang kami dengarkan, tapi kami mohon Roh Kudus yang menerjemahkannya di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak, terima kasih. Kami ingin serahkan hidup kami dan pelatihan-pelatihan selanjutnya. Kami akan pulang ya Bapak, sertalah kami dalam perjalanan pulang supaya kami tiba di tempat kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi ya.